Ya, bisa kita masih membahas waspada kejahatan perbankan. Nah, saya ke Mas Ruby sekarang. Mas Ruby, kalau melihat ini ada lagi kejadian kejahatan perbankan, ini modusnya sama, pelakunya sama. Kalau menurut penilaian Mas Ruby bagaimana? Nah, kalau saya amati dari pengalaman saya juga, sejak 2009 kita tangkap 7 orang pelaku ATM skimmer di bank swasta. Lalu Januari 2010 yang heboh di Indonesia terjadi ATM skimmer juga di Bali. Kedua pelaku ini tim yang berbeda, tidak saling kenal tapi mastermind-nya sama, yaitu pihak asing. Yang pihak asingnya udah kita identifikasi tahun 2009 sebenarnya. Sudah saya berikan datanya ke kepolisian, tapi sayangnya nggak bisa di-approach lebih lanjut. Nah, setelah 2011 sampai 2014 sekarang terakhir-terakhir ini, sebelum Mandiri ada bank lain juga yang kena. Itu modusnya sama juga, tapi pelakunya warga negara Malaysia yang mana mastermind-nya tetap sama. Pelakunya orang Rusia. Orang Rusia itu gaek 4 orang dan berada di posisi di Kanada waktu itu. Sampai sejauh ini datanya masih sama, arahnya ke orang yang sama. Jadi menurut saya sejauh ini kasus Bank Mandiri malah jauh lebih bagus daripada 2010. 2010 kejadian ATM skimmer masif, tapi korban juga masif. Banyak yang kedebat rekeningnya. Tapi di Mandiri saat ini saya bukan orang Mandiri. Di Mandiri saat ini yang terjadi hanya beberapa ratus orang yang kedebat, tapi dia mempunyai fraud detection system yang bagus sehingga memblokir yang profil-profil transaksi yang mencurigakan. Mungkin belajar dari yang pernah terjadi banding. Lesson learn-nya bagus lah saat ini. Tapi balik lagi back to basic-nya, modusnya ini yang saya sangat sayangkan. Ini kejadian lagi dengan modus yang sama. Jadi saya sih ada sedikit usulan bahwa ngapain capek-capek pertahanan diri, bikin kebijaksanaan, bikin proteksi di perbankan dan lain-lain untuk modus yang masih sama terus. Padahal kita sudah tahu nih pelakunya. Kita udah bisa identifikasi pelakunya. Kenapa nggak sama-sama, nggak diuber aja kalau ada orang yang berkepentingan ya, gitu maksud saya. Tanggapannya Pak Budi? Saya kira untuk menyelesaikan permasalahan bank ini memang harus melibatkan instansi terkait, Pak. Artinya harus kolaborasi gitu ya Pak ya. Artinya harus bersama-sama. Sayang sekali loh sudah mungkin dari pihak Mandiri OJK juga harusnya bisa menekan itu. Tentu kami akan selalu menjaga ini. Artinya kami selalu melakukan pemeriksaan, kami melihat bagaimana bank melakukan progres perbaikan. Tentu ini menjadi masukan yang berharga buat Bank Mandiri untuk semakin menguatkan internal kontrolnya agar ke depan hal yang semacam ini bisa diminimalkan, Mbak. Oke, ke Pak Riko. Pak Riko, ini kan tadi dikatakan oleh Pak Ruby bahwa modusnya sama, kurang lebih caranya juga ya sama lah. Pelakunya juga bisa dikatakan merupakan jaringan yang sama. Ya walaupun Bank Mandiri sudah mempunyai bisa dikatakan seperti alarm system, itu yang sehingga mencegah ini lebih masif nasabah yang terkena. Tapi kan juga nasabah tetap saja ada dong perasaan was-was. Ya, terima kasih, ini poin yang bagus sekali. Jadi kalau ada dua hal yang dari kami sendiri dari Mandiri, kita akan melakukan patroli secara berkala yang sudah kita lakukan untuk mencegah hal-hal yang skimming tersebut. Yang kedua, kita juga akan terus menggunakan tools yang tadi itu untuk mencegah, karena ini banyak sekali transaksi yang di-reject dengan adanya tools ini. Jadi kita tahu oh ini indikasinya sudah berbahaya, jadi transaksi berhasil kita selamatkan. Jadi secara otomatis itu, karena kita nggak mungkin satu persatu. Jadi kita akan terus lakukan. Mungkin yang ketiga adalah kita juga akan mendukung perubahan dari kartu magnetik ke chip sehingga lebih sulit untuk digandakan. Itu sesuai dengan BBI juga dengan secara industri kita akan mengarah ke sana. Nah, yang penting lagi dari sisi nasabah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh nasabah. Yang pertama, gantilah PIN secara berkala. Kalau gantinya PIN yang berkala mungkin akan mengurangi resiko tersebut. Yang kedua, mendaftarlah SMS banking atau alert. Karena itu sangat membantu juga. Jadi begitu ada transaksi yang tidak wajar, langsung di alert ke handphone tersebut, langsung tahu. Sehingga paling tidak transaksi-transaksi berikutnya bisa dicegah kalau memang itu memang transaksi yang penyalahgunaan. Dengan kata lain bahwa nasabah juga harus lebih proaktif dan memanfaatkan layanan-layanan. Tapi saya kembali ke Mas Ruby. Mas Ruby, kalau tadi Bank Mandiri kan kita dengar bahwa punya satu sistem alarm tadi yang bisa mencegah ini lebih banyak lagi korbannya lah, nasabah-nasabah yang terkena. Tapi kalau menurut
pengamatan Mas Ruby selama ini bank-bank di Indonesia apakah sudah cukup juga pengamanannya? Kalau bank yang kecil-kecil saya kurang pasti ya. Tapi kalau sekelas Mandiri ini sudah cukup bagus. Mestinya mereka memiliki sistem yang sama mungkin tapi dalam kapasitas lebih kecil, dalam kapasitas tingkat risiko yang lebih kecil. Tapi yang perlu saya tambahkan lagi mungkin karena ada Mandiri sama OJK. Kalau saya dari sisi digital forensik kita belajar dan berpengalaman sesuai by cases. Nah, kalau dari kasus ini saya mempelajari profil pelaku. Kalau bank mempelajari profil transaksi, kalau saya mempelajari profil pelaku, si pelaku ini modusnya pakai ATM skimmer, tapi dia melakukan investasi atau menabung nomor-nomor kartu yang dia simpan, yang dia copy dari skimmer ATM. Lalu dia tabung. Biasanya yang kejadian seperti sekarang ini lalu 2010 yang masif, dua-duanya kejadian yang masif, biasanya di jaringan mereka ada konflik. Biasanya mereka ada konflik. Dan kalau mastermind-nya itu biasanya udah punya SOP yang tepat bahwa ini pengambilannya harus dijaga waktunya. Mereka sudah mempelajari fraud system perbankan juga. Jadi mereka mau mencoba fraud systemnya misalnya alert segini, mereka mencoba terus di bawahnya. Nah kebetulan ini kalau ada konflik mereka di atas tuh kena lah alert perbankan. Nah yang perlu digarisbawahi adalah ini kalau kejar-kejaran itu terus, menurut saya pelakunya tinggal nyari-nyari cara-caranya aja terus. Mereka akan terus betul, berpikir akan berinovasi lebih terus maju daripada teknologi yang saat ini digunakan oleh dunia perbankan. Mestinya sih kalau kita siasat perang kan daripada bikin benteng terus, mendingan lawannya itu musuhnya bikin mati selesai gitu. Baik, kita masih akan membahas mengenai seperti apa keamanan di dunia, sistem keamanan di dunia perbankan ini nanti lagi di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama Jurnal Siang.